Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indarti dengan NIM 22129016 dengan jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS tentang ilmu manusia dan komputer. Sebelum mengawali dari evolusi apa saja dari UTS ke UAS, saya akan mempresentasikan sedikit terlebih dahulu sebuah PPT atau PowerPoint. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Pada PowerPoint ini saya memberi judul evolusi pada website SMA Indosemen dengan metode design thinking untuk meningkatkan experience seorang pengguna dengan dosen terkait Bapak Budi Arifitama STMMSI. Sebelumnya saya menggunakan metode design thinking karena design thinking ini merupakan upgradean dari user centered design atau UCD. Jadi saya menggunakannya lebih prefer ke design thinking seperti itu. Saya akan ulang lagi masalah-masalah apa saja yang terdapat pada website SMA Indosemen. Dari masalah-masalah ini saya mendapati beberapa masalah yang saya kelompokkan menjadi 3 dari 7 masalah besar. Masalah ini saya dapat dari mana? Masalah ini saya dapat dari hasil survei menyebarkan sebuah Google Form ke user-user yang akan menggunakan website SMA Indosemen. Ini merupakan masalahnya 3 dari 7 permasalahan besar. Yang pertama yaitu website kurang menarik dan kurangnya pengelolaan. Yang kedua, susahnya informasi serta mencari mengenai pendaftaran. Lalu yang terbesar yaitu 56% menyatakan bahwa website SMA Indosemen belum memenuhi segala informasi mengenai sekolah. Lalu solusi apa yang akan saya buat untuk website SMA Indosemen ini? Ada 4 solusi yang akan saya buat. Yang pertama, membuat tampilan website baru dengan tata letak serta komponen yang mudah dimengerti. Yang kedua, membuat informasi khusus SMA Indosemen. Yang ketiga, membuat informasi utama yang terfokus kepada penerimaan peserta didik baru karena SMA Indosemen ini merupakan SMA swasta. Lalu yang terakhir yaitu membuat informasi khusus untuk siswa aktif. Jadi yang akan mengakses tidak hanya untuk orang luar, namun orang di dalam SMA Indosemen pun atau siswanya pun bisa aktif dalam mengupdate berita-berita di dalam website ini. Inilah tampilan dari website SMA Indosemen. Saya buat responsif juga di dalam handphone selain di dalam desktop. Jadi bisa mempermudah serta cepat untuk diakses. Untuk contoh dari handphonenya saya udah coba buka. Ini sudah cukup online dan cukup responsif. Bisa diakses di sin.embong.github.com. Jadi sudah bisa diakses di handphone. Selanjutnya, untuk melihat lebih detail website-nya dapat diakses di sini, atau saya akan cantumkan link website-nya pada description box di YouTube. Ada hal yang membuat saya kenapa memilih membuat sebuah website sekolah, karena dengan adanya website sekolah, informasi akan semakin mudah terdistribusi seperti itu. Selanjutnya saya akan mempresentasikan evolusi apa saja yang saya kerjakan untuk website SMA Indosemen ini. Sebelumnya saya tunjukkan dulu website SMA Indosemen yang sebelum saya ubah jauh sebelum UTS. Websitenya seperti ini. Websitenya masih berbentuk blogspot seperti ini dengan tata letak yang kurang menarik, makanya tidak banyak user yang mengakses website ini. User juga kebingungan dalam mencari beberapa informasi penting. Jadi saya mencoba mengupgrade-nya. Yang atas adalah dalam posisi UAS, yang bawah adalah saat posisi UTS. Dimana bisa kita lihat di sini saya ganti yang tadinya UTS berbentuk seperti ini, langsung saya ganti menjadi slider karena fokus utamanya yaitu untuk mempromosikan sekolah, karena sekolah ini swasta. Jadi kita harus memasang banner promotion di depan sebuah website untuk menarik user yang akan mengakses website SMA Indosemen seperti itu. Dalam segi penataan pengelompokan informasinya juga sedikit diubah, cukup banyak sih sebetulnya. Seperti tentang kami, di sini lebih lengkap ada profil, identitas, organisasi dan tim kami. Selanjutnya untuk kehidupan sekolah ada lingkungan, ekstrakurikuler, serta pengurus dari OSIS MTK. Dan di sini ada untuk pengumuman siswa aktif. Pengumuman siswa aktif ini lebih banyak.
ada tentang kalender akademik, jadwal KBM, pedoman penilaian, kriteria kelulusan atau KKM pun ada di sini supaya lebih lengkap ke websitenya. Selanjutnya ada mengenai pendaftaran atau di sini ada PPDB, di mana ada PPDB-nya, lalu ada info biaya sekolahnya. Selanjutnya yang baru adalah mengenai informasi PTN, karena SMA ini sangat krusial dengan masa-masa kuliah nanti ke depannya. Jadi saya cantumkan data-data PTN atau data-data alumni mana yang masuk ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Selanjutnya untuk kontak masih tetap sama. Untuk di bagian bawah ini perubahannya bisa dilihat, ini ada ikonnya dan lebih mendetail, lebih bold juga. Selanjutnya ada keunggulan sekolah. Untuk keunggulan sekolah di sini saya tambahkan button tentang PPDB. Jadi ketika sudah membaca keunggulan, jadi bisa langsung mengklik call action buttonnya atau CTA button. Karena CTA button cukup penting ya di sebuah website. Lalu untuk berita terkini sejauh ini tidak ada perubahan sama sekali, masih tetap. Yang ada perubahannya itu untuk promosinya lebih mendetail dan lebih responsif dan lebih menarik ya, karena ada gambar muridnya di sini dan ada highlight tertentu juga yang gampang untuk dibaca, dan ada yang pastinya call action button. Yang dulu juga ada tentang call action buttonnya. Untuk kehidupan sekolah ini saya tambahkan video YouTube. Jadi untuk tentang kami ini nanti akan muncul ke video profil dari SMA ini. Dan untuk testimoni tadinya berbentuk besar-besar seperti ini dan hanya muat satu screen untuk satu komentar, sedangkan yang atas yang sudah diperbaiki terdapat beberapa komentar sekaligus dan berbentuk slider. Untuk slidernya memang tetap konsepnya slider. Dan untuk footer juga mengalami perubahan, dimana ini lebih detail footernya dibanding dengan yang UAS seperti itu. Lalu kita untuk ke atasnya sebetulnya ada tombol panah yang akan langsung mengarahkan ke atas ke navbar lagi, jadi nggak perlu scroll lagi. Selanjutnya ada profile. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan satu persatu dikarenakan ini cukup banyak page-nya, mungkin nanti bisa ditinjau lebih lanjut. Untuk bagian profil sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan sama sekali, masih tetap sama aja, cuman ya bedanya di bagian promosinya seperti itu. Lalu ada juga mengenai struktur organisasi, dimana yang saat terdahulu itu ini belum lengkap. Jadi ini sudah ada bagian-bagian organisasi serta posisi-posisinya. Lalu ada tim. Untuk tim sendiri itu berisi tentang guru-guru. Saat ini tidak, untuk desain tidak ada perubahan, tapi untuk data-data sudah mengalami perubahan. Selanjutnya kita coba untuk buka tentang prestasi sekolah, karena ini hal baru ya di sini. Untuk prestasi di sini, prestasi terbaru akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini, dan prestasi yang beberapa bulan yang lalu bisa diunduh di dalam bentuk PDF seperti ini. Untuk ekstrakurikuler juga ada di sini apa saja ada serta pembinanya siapa. Mengurus OSIS MPK pun terdapat di sini. Lalu yang baru-baru sebetulnya di pengumuman siswa aktif. Ada kalender akademik, jadi murid-murid bisa tahu kapan mereka libur dan kapan mereka masuk. Dan untuk melihatnya bisa dalam bentuk PDF juga. Untuk jadwal KBM pun, jika orang tua ingin mengetahui jadwal-jadwal anaknya, bisa diakses di dalam website ini. Dan pedoman penilaian juga sangat penting baik orang tua maupun untuk siswa. Jadi saya coba cantumkan di sini agar siswa bisa mengatur strateginya dalam belajar. KKM juga ada di sini, serta edisi-edisi dari majalah SMA Engagement, karena SMA Engagement mempunyai tim redaksi untuk majalahnya, serta info berita-berita terkini tentang SMA Engagement. Dan yang terbaru juga ada tentang PTN yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada nama, ada universitas baik swasta maupun negeri, lalu ada prodinya serta ada jalurnya. Jadi untuk adik kelas yang akan mau masuk ke perguruan tinggi negeri ini bisa saling sharing ke alumninya. Jadi dipermudahkan dalam mengetahui. Mengenai PPDB sendiri juga tidak ada perubahan sebetulnya.
ada seperti persyaratan umum, biaya pendaftaran, serta timing apa saja yang akan dilewati, serta prosedur dari pendaftaran, dan pastinya ada informasi mengenai pendaftaran. Dan kalau untuk call action button di sini daftar sekarang itu akan langsung redirect ke dalam Google Form. Dan untuk kontak, untuk yang UAS itu masih kosong kontaknya, masih tidak bisa diklik karena belum sempurna ya. Dan UAS kalau di UTS insya Allah sudah sempurna, dimana di sini kontak ada letak dari SMA Indosemen, lalu kapan aja kalau mau bertanya ke SMA Indosemen sudah ada, lalu untuk kontak menghubunginya pun selain ada tertulis di sini juga ada floating button WhatsApp, jadi langsung redirect ke dalam WhatsApp. Dan jangan lupa untuk menaruh maps di sini. Jadi itu perubahannya semoga cukup signifikan, dan kalau mau lebih mendetail lagi mungkin bisa akses link yang ada di description box yang saya telah cantumin, karena kayaknya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan semua bagian-bagian di dalam website ini, tapi setidaknya sudah memenuhi apa saja yang di-upgrade di website UTS dan website UAS. Mungkin kurang lebihnya itu dari saya. Bila ada salah-salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kalau mau bertanya tentang sesuatu atau mencari penjelasan mengenai website SMA Indosemen, silakan hubungi saya melalui Snap link ataupun situs webnya ada sin.inbound.github. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.